Selamat siang, selamat sore para pemirsa, para hadirin yang sudah hadir pada sore hari ini. Kali ini kami tampilkan anggota Lintang on stage dalam membawakan produk-produk lama dari batik. Karena batik adalah suatu pakaian yang sudah mendunia dan terutama di negara kita sudah membahana ke seantero wilayah Indonesia. Kali ini kita memandang batik bukan dari lawasnya atau dari lamanya, tetapi dari motif-motif batik, di mana motif-motif batik yang ada di sini sudah jarang sekali keluar, karena motif batik itu disimpan ataupun hanya dipakai pada saat-saat tertentu oleh komunitas tertentu, misalnya di keraton maupun di pertunjukan-pertunjukan tari dan sebagainya. Kali ini kami akan tampilkan mulai dari ujung. Monggo diperagakan oleh Ibu Tias dan Ibu Lili. Kain yang dibawa oleh Bu Tias ini adalah corekan longsari. Longsari yang pada saat itu hanya dipakai oleh para pembesar di zaman Majapahit, terutama di Singosari, yaitu berupa long atau sulur-sulur yang hanya dipakai dengan warna putih dan hitam saja. Kemudian yang berikutnya dibawa oleh Bu Lili. Motif ini adalah motif sawung galing. Sawung galing adalah juga motif yang sangat disimpan oleh para kreator. Dan selanjutnya adalah kali ini adalah Ibu Rahi dan Ibu Ani membawakan motif Sidomukti corak Solo, dan yang satunya adalah Ibu Rahayu membawakan Sri Katon dengan corak Sogan Solo. Kita tahu Sidomukti selalu dipakai dalam upacara-upacara temanten ataupun upacara besar lainnya, karena diharapkan bahwa Sidomukti adalah menjadi mukti. Sidomukti menjadi mukti artinya menjadi lebih baik dan kemudian sukses di dalam kehidupannya. Motif yang dibawa oleh Mbak Ana adalah juga motif Sidomukti, tetapi Sidomukti dikelilingi longsari Sidomukti dengan corak Sogan Solo juga. Corak Sidomukti ini sangat banyak sekali. Bisa Sidomukti ala Jogja, Sidomukti ala Cirebon, Sidomukti ala Solo, dan kemudian terbagi lagi menjadi Sido Luhur, Sido Lampir, dan Sido Rukun. Kali ini yang dibawa oleh Ibu Yuswa dan Ibu adalah Ibu Titin, adalah juga corak kain semen. Yang satu semen, namanya semen itu adalah semen yang merata, artinya produksinya itu dibuat merata. Dan kemudian yang dibawa oleh Ibu Yuswar itu adalah motif Sekar Jagat. Sekar Jagat ini adalah bermacam-macam motif ada di dalam situ, dengan harapan bahwa yang memakai motif Sekar Jagat ini nanti akan menjadi orang yang bisa menguasai jagat atau menguasai dunia. Motif semen ini adalah motif yang sangat sulit karena membuatnya kecil-kecil dan sifatnya adalah rame. Rame itu artinya banyak bermacam-macam motif di dalam situ, sehingga kita sebut itu adalah semen yang sifatnya merata. Kain yang dipegang oleh Mbak Ambar ini adalah kain yang bermotif parang jenggot. Parang jenggot ini juga sering dipakai untuk menari dan untuk menghadiri upacara-upacara pisowanan tertentu, yaitu pisowanan dalam menghadap raja. Ini namanya motif parang jenggot.
Kali ini Mbak Tias akan membawakan kain dengan corak madu gondo. Selendang ini berupa selendang yang sifatnya adalah untuk perlindungan, tetapi karena dia bersifat madu, artinya selendang itu akan berbau wangi. Madu adalah ibarat madu dan gondo adalah wangi. Dan yang dibawa oleh Ibu Lili itu adalah kain yang bermotif corak Tirto Tejo. Corak Tirto Tejo ini adalah corak yang sering dipakai untuk upacara mandi. Makanya gambarnya adalah berupa cingkrik-cingkrik itu ibarat kayak gelombang air yang biasa dipakai dalam hal upacara mandi atau dalam upacara labuan. Namanya Tirto Tejo. Dan berikutnya yang dibawa oleh Ibu Rahayu dan Ibu yang sebelahnya, ini adalah yang satu bermotif truntum. Truntum itu yang kecil-kecil itu Bu, truntum. Kemudian yang satunya bermotif Sri Rezeki. Motif truntum ini dibatik oleh istri Pakubuwono keempat, Sinuwun Pakubuwono keempat, karena beliau saat itu kesepian dan mengharapkan kehadiran Sinuwun. Sehingga apa ya yang bisa dibuat? Udahlah aku tak membatik dengan melihat bunga tanjung yang berjatuhan di halaman keraton. Dan demikianlah kemudian jadi waktu kain itu jadi, ternyata harapannya dan doanya terkabul berupa jadinya jarit dengan bunga truntum tersebut. Dan berikutnya yang dibawa Mbak Ana dan Mbak Anggi. Mbak Ana membawa kain dengan motif kecil-kecil atau disebut juga dengan parang klitik. Parang klitik itu artinya parang yang klitik-klitik, yang kecil-kecil. Itu namanya parang klitik. Biasanya dipakai untuk putri atau putri keraton atau ibu-ibu, sehingga kesannya akan lebih halus dan lebih menawan. Sebelahnya Mbak Anggi kembali dengan motif sawung galing, tapi dalam bentuk sawung galing gono atau sawung galing yang besar gitu, dengan corak sogan yang sepuh atau batik cara lama. Ini namanya adalah corak sepuh atau batik cara lama. Dan berikutnya Mama Yuswar kembali dengan Ibu Ani. Ibu Ani membawakan batik Madura kontemporer, di mana batik Madura kontemporer di situ menyampaikan cerita tentang jalannya air. Ibu bisa melihat goresan-goresan tipis yang seperti air mengalir, karena mereka itu berada di perkampungan nelayan. Dan kembali Mama Yuswar membawakan jarit dengan corak sekar jagat. Sekar jagat ini banyak sekali dipakai oleh para ratu dan juga para pembesar dalam menghadapi upacara-upacara, karena diharapkan dia bisa akan mempengaruhi jagat dengan memakai itu. Oleh karena itu para hadirin, timbulnya istilah ajining diri ono ing lati, ajining rogo ono ing busono. Karena semua pakaian yang dibatik itu pasti dilambari dengan doa dan juga permintaan untuk kebaikan yang memakainya. Kembali Mbak Rini dan Mbak Ambar kali ini membawakan batik parang jenggot dan juga sidomukti lunglungan. Dan inilah hadirin ibu bapak yang kami hormati, beberapa motif lama yang bisa kita sampaikan di sini, karena motif-motif yang baru adalah motif batik kontemporer, seperti contohnya yang dipakai Ibu Ambar. Ini adalah motif batik kontemporer yang tidak ada motifnya, tidak ada artinya. Ini adalah motif batik kontemporer. Tepuk tangan untuk ibu-ibu bintang on stage kali ini.